Mas Taraf mengamati wajahnya yang murung itu, sehingga membuatnya sedikit tidak tega. Kinar, aku harus mencari nafkah, maaf ya. Kau tidak apa-apa kan? Mendengar kata nafkah membuat Kinara merasa sedikit tersentuh. Mas bersedia menafkahiku? Tanya Kinara. Sudah pastilah. Oh iya, sebentar Ya. Leon membuka dompet yang ia pegang. Yang seketika itu pula membuat matanya membulat. Sial, aku tidak punya cash, batin Leon, di dalam dompetnya hanya ada uang 35.000. Sisa kembalian pizza yang ia beli kemarin. Leon mengangkatnya tinggi-tinggi dengan mata yang masih melebar. Kinara yang mengamati ekspresi Mas Tarafnya sedikit terkekeh. Kinar, maaf ya. Nanti aku transfer saja bagaimana? Hehe Mas, ini bicara apa sih, aku masih ada uang kok. Tidak usah merasa bingung seperti itu. Tidak, aku harus menyerahkan uang ini padamu. Maaf sekali ya, nanti akan ku transfer kok, pasti akan ku transfer, lah menyerahkan uang 35.000 itu pada Kinar. Sedikit tersentuh Kinara saat menerima uang pemberian Mas Taraf. Walau receh ya. Mas, uang ini lebih baik dipakai Mas Taraf saja. Untuk sarapan Mas Taraf. Ini ambil. Kinara menyodorkannya lagi. Jangan, aku masih ada uang kok, kau pegang saja ya. Maaf sekali Kinara, aku janji aku akan mentransfernya nanti. Kasih tahu nomor rekeningmu ya. Kinara terkekeh. Santai saja Mas, beneran deh, Kinar masih ada uang kok. Tapi, dering ponsel membuat kata-kata Leon terputus. Duh, Ivan sudah menelponku, batin Leon. Maaf sekali Kinar. Aku benar-benar harus berangkat pagi, nanti aku pulang ke sini kok. Ya. aku jalan dulu. Pria itu berpamitan pada Kinar dengan sedikit terburu-buru. Bahkan tangan Kinara yang hendak meraih tangan Mas Taraf pun terabaikan, sehingga membuat dirinya sedikit sedih. Dia menghela nafas sembari terus mengamati pria berbahu lebar tengah pergi menjauh. Pria itu masih menggunakan pakaian milik mendiang ayahnya. Celana besar sebatas lutut dan kaos oblong yang sedikit kecil karena terlihat sekali sangat pas melekat di tubuh Leonard. Dan dari sana ia baru menyadari gundukan otot di lengannya sedikit terlihat. Gagahnya kau Mas Taraf, gumam Kinara. Dia kembali menoleh ke arah uang di tangannya, tersenyum sejenak. Nafkah pertamaku dari Mas Taraf. Merasa senang dengan uang receh itu. Kinara berjalan masuk lalu menutup pintu rumahnya. Dan seterusnya ia kembali beraktivitas seperti biasa dengan semangat yang berbeda pastinya. Asteris. Di sebuah rumah besar. Mobil berjenis Avanza masuk ke pelataran yang sangat luas. Ivan yang dengan sigapnya membukakan pintu tuan mudanya. Astaga tuan. Baju siapa yang Anda pakai? Tanya Ivan. Tidak usah bertanya, ceritanya panjang. Aku harus bergegas mengganti Pakaianku. Tutur pria itu sembari melangkahkan kaki jenjangnya. Dengan diikuti Parudi sang kepala pelayan di rumah besar miliknya. Beberapa pelayan yang dilewatinya pun langsung membungkuk memberi hormat kepada sang presiden direktur Leonard Dewantara. Pria itu masih fokus berjalan menyusuri anak tangga berlapis karpet merah di atasnya. Sampai di lantai teratas, dua orang pelayan membukakan dua daun pintu yang tinggi menjulang tepat sebelum Leon mendekati pintu masuk ruangan kamarnya. Kau sudah menyiapkan berkasku Ivan? Tanya Leon yang kini sudah berdiri di depan cermin besar dengan Parudi yang sudah siap membantu menyiapkan atribut kantor tuannya. Sudah tuan. Bagus, jadwal kita kemana saja? Ada dua perusahaan yang ingin mengatur pertemuan dengan Anda terkait penawaran kerja sama proyek mega bangunan yang akan mereka bangun. Leonard mendengarkan. Setelahnya Anda harus berkunjung mengikuti peresmian 3 gedung apartemen dan kawasannya yang baru saja selesai dibangun tuan. Leonard tersenyum. Ia senang karena proyeknya rampung dengan tepat waktu. Dan di malam harinya. Cukup. Malam ini aku ingin kau kosongkan jadwal. Bagaimana maksudnya tuan? Aku ingin pulang kurang dari jam 7 malam, kau mengerti kan? Sudah memakai jasnya. Tapi tuan, pertemuan kolega malam ini sangat penting, jawab Ivan dengan sangat hati-hati. Leon menoleh. Sepenting apa? Karena beberapa petinggi perusahaan akan hadir. Anda sebagai pria yang dianggap raja dari segala bisnis akan sangat berpengaruh untuk acara itu jika tidak hadir tuan.
Mendengus, baiklah, tapi bisakah kau pastikan, sebelum pukul 9 malam aku harus sudah pulang? Itu. Bisa tidak? Akan saya usahakan Tuan. Leon tersenyum. Bagus. Ayo kita berangkat dan rampungkan pekerjaan hari ini. Pria itu berjalan keluar dengan semangat. Ivan sempatkan untuk melirik Pak Rudi yang tengah mengangkat kedua bahunya pertanda ia tidak mengerti. Ivan pun segera melangkahkan kaki menyusul tuan mudanya, yang merasa kebingungan karena tingkah anehnya setelah semalaman tidak pulang. Pria berwibawa itu jadi lebih ceria dari biasanya, ingin dia bertanya pada tuannya. Namun rasa segan membuatnya urung untuk membuka suara. Ivan memilih untuk diam saja dan fokus menyetir. Bersama